Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Saya akan membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu ya. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sudah dekat, Bapak Ibu. Tahun 2030, Bapak Ibu, pertengahan ya. Jadi hati-hati saudara ya. Kedatangannya sudah dekat. Jadi ada beberapa channel Bapak Ibu yang membahas bahwa kedatangannya itu tahun 2030 pertengahan ya. Banyak kali Bapak Ibu yang membahas itu, Bapak Ibu. Ya, saudara maaf ya, harus to the point aja lah supaya saudara sadar ya kan. Jangan mau dipakai iblis ya, jangan mau dipakai alatnya si ular tua ya kan, karena si ular tua yang pertama sekali menggoda Hawa dan Adam ya untuk memakan buah itu, dan itu pun memakai ayat firman Tuhan Bapak Ibu ya yang sudah dirombak-rombak ya kan. Jadi saudara seorang penginjil ya, seorang hamba Tuhan atau seorang pengajar atau seorang apapun, jangan mau dipakai alatnya si ular tua ya. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Ini adalah the secret kami ya, secret kami ya kan, the secret. Ini rahasia ilahi Bapak Ibu ya. Rahasia ilahi yang gak ada satu orang pun yang tahu. Nah bisa aja nggak tahu. Para rasul, para murid gak ada yang tahu. Kenapa saudara sudah tahu ya kan? Apa skala jabatan saudara lebih tinggi dari mereka ya kan? Jadi saudaraku, janganlah saudara seperti malaikat fall angel itu Bapak Ibu ya. Jadi apa kata Alkitab? Apakah ada dibagi tahu? Kita lihatlah dulu ya apa yang disampaikan oleh Alkitab. Mari kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu, supaya saudara jangan menjadi alatnya iblis untuk mengatakan bahwa kedatangan Yesus itu tahun 2030. Mana tahu hari ini kedatangannya ya kan? Ya kan? Mana tahu hari ini kedatangannya atau nanti malam atau besok, kita nggak tahu Bapak Ibu ya kan? Ya, soal kedatangannya Bapak Ibu, saya berkesaksian lah dulu ya soal kedatangannya ya. Saya pernah bermimpi Bapak Ibu ya. Jadi saya ini di bumi Bapak Ibu, menginjak bumi ya kan. Dan mata saya melihat ke langit Bapak Ibu. Saya tertuju mata saya ini ke langit arah timur. Arah timur Bapak Ibu. Ya kan? Jadi saya mendengar lagu pujian Bapak Ibu ya. Waktu saya bangun, saya cari-cari lagu pujiannya itu, nggak dapat Bapak Ibu ya kan. Enak banget lagu pujiannya itu Bapak Ibu. Lagu pujian saya dengar Bapak Ibu, suaranya bukan sedikit Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu ya. Banyak kalau dari langit bisa saya dengar suara pujian Bapak Ibu, menyembah. Habis itu Bapak Ibu trompet, gitu Bapak Ibu, ya kan? Bukan suara binatang ya. Pokoknya suara inilah suara trompet lah. Bukan apa namanya? Bahasa apa yang Alkitab lupa pula apa kata Alkitab. Tunggu dulu ya, kita baca, kita buka dulu, kita Wahyu. Saya mendengar bunyi sangkakala Bapak Ibu ya. Bahasa di Alkitab itu sangkakala Bapak Ibu ya. Tak mendengarkan sangkakala Bapak Ibu.
Habis itu saya melihat ibu ya, anak manusia, para malaikat ya, para nabi, para orang-orang kudus. Saya melihat mereka berjalan Bapak Ibu di awan-awan. Pas saya lihat mereka berjalan Bapak Ibu di awan, saya langsung ingat ini pengangkatan. Habis itu saya bangun. Saya nggak tahu, itu aja. Dan Tuhan tidak mengatakan bahwa kedatangannya kapan, saya nggak tahu. Tapi saya melihat kejadian itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita dengarkan dulu apa yang kata Alkitab ya, supaya kita belajar. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Namanya ini rahasia ilahi Bapak Ibu ya. Waktu para murid bertanya kepada Yesus nih, Yesus tidak bagi tahu loh. Sebenarnya dia tahu Bapak Ibu, bukan Yesus tidak tahu, tahu Bapak Ibu. Tapi dia tidak bagi tahu. Karena ini ada rahasia. Ya kan? Karena Bapak Ibu, karena supaya saya bagi tahu kepada saudara ya. Bumi ini adalah milik kita Bapak Ibu. Saudara jangan pikir bumi ini adalah milik setan karena sudah jatuh dalam dosa. Enggak. Bumi ini milik kita. Kenapa saya bilang bumi ini milik kita? Contoh, Sodom Gomora itu kan mau dihancurkan Tuhan, mau dihanguskan, mau dilenyapkan. Tapi Tuhan datangkan kepada Abraham supaya bagaimana tanggapannya Abraham, apakah dihancurkan atau enggak. Abraham kan datang. Jadi aneh Bapak Ibu. Kenapa saya bilang aneh? Banyak penginjil di YouTube ini Bapak Ibu ya. Di YouTube ini Bapak Ibu banyak penginjil. Hati dia tidak seperti hati Abraham. Dia menyampaikan pesan Tuhan, pesan Tuhan, pesan Tuhan, pesan Tuhan, pesan Tuhan. Tapi dia nggak ada bernegosiasi kepada Tuhan. Bernego Bapak Ibu seperti yang dilakukan oleh Abraham. Abraham itu bernego Bapak Ibu kepada Tuhan. Janganlah Tuhan hanguskan Sodom Gomora. Kasihan kan mereka. Masa gara-gara berapa orang berdosa semua kena ya kan? Sampai 3 kali Bapak Ibu bernego. Ya kan? Jadi memang tahun ini tahun yang paling seram. Kenapa saya bilang tahun yang paling seram Bapak Ibu? Karena tahun ini adalah tahun peperangan rohani. Jadi saudara harus banyak iman. Kenapa saya bilang banyak iman Bapak Ibu? Karena peperangan spiritual Bapak Ibu. Para dukun, para roh jahat ya, para setan, para begu lah ya saya bilang. Ini tahun ini semarak-semaraknya, lagi bergairahnya gitu loh. Karena iblis kan licik Bapak Ibu. Dia tahu bahwa tahun ini adalah tahun kesukaran. Tahun kesukaran Bapak Ibu. Karena tahun kesukaran iblis kan kesempatan dong ya kan, kesempatan bagaimana manusia itu terjerat. Makanya iblis mengirim 2 Bapak Ibu, mengirim 2 malaikat ya, mengirim 2 malaikat. Yang pertama itu roh perjinahan. Saya bilang lah roh supaya enak ya, roh, mengirim roh, 2 roh
Yang pertama itu roh perzinahan. Jadi makanya banyak orang yang cerai, banyak yang selingkuh, ya kan. Ya, hati-hatilah saudara, ya kan. Jagalah anakmu, jagalah dirimu sendiri, jagalah istrimu, jagalah suamimu, semua jaga Bapak Ibu. Ibu ya kasih firman Tuhan supaya mereka ini kebal, ya kan. Ya, sering-seringlah baca kitab Efesus, ya. Efesus di sana kan ada di sana supaya iman saudara ini kokoh, ya kan. Efesus 6 ayat 12, ya kan. Sampai seterusnya Bapak Ibu, ya. Situ ada diterangkan itu supaya iman saudara bisa menang untuk melawan roh-roh jahat, untuk melawan tipu daya muslihat iblis, ya kan. Supaya kalau saudara digodain, ya kan, nggak mampan, ya kan. Ayo dong ke sana, ayo di sana gratis loh, ke clubbing, minum-minum ayo gratis, narkoba dikasih gratis, ya kan. Jadi yang pertama itu adalah roh perzinahan Bapak Ibu, baru roh ketakutan, yang kedua adalah roh ketakutan. Makanya banyak orang bunuh diri Bapak Ibu, ya kan, karena ya dia memikirkan, aduh gimana ini, ya kan, sudah nggak bisa makan, ya kan, mencuri, menjadi begal, ya kan, ya, jadi begal ketahuan, ya udahlah Pak, terpaksalah die ready, ya kan, bunuh diri lah kan, karena nggak ada lagi mau dimakan, ya kan. Jadi inilah yang dikirim iblis Bapak Ibu, dua roh ini dikirim supaya saudara terjerat, ya kan. Apakah saudara pergi, ya kan, karena roh ketakutan, kan, dikirimkan, wah, ya, jadi saudara lari ke jalan yang salah, ya kan. Jadi kita baca lagi Bapak 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2, ya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ya, haleluya Bapak Ibu. Jadi kedatangan Tuhan itu pada malam hari Bapak Ibu. Ya, benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari, maksudnya ini adalah rahasia Bapak Ibu, ya kan. Nggak mungkin seorang tuan rumah tahu datang pencuri, ya kan. Ya. Kalau tuan rumah tahu pencuri datang, nggak mungkin dia kemalingan, ya kan. Beda dengan tuyul Bapak Ibu, ya kan. Tuyul kapanpun bisa datang, ya kan. Tapi yang membedakan tuyul dengan maling bedanya banyak Bapak Ibu, ya kan. Kalau saudara di jalan Tuhan Yesus Kristus, kapanpun datang tuyul nggak akan bisa mengambil harta saudara, ya kan. Dan kapanpun maling datang, kalau saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus gak akan ada Bapak Ibu, ya kan, maling, ya kan, karena Tuhan sudah mengcover semuanya Bapak Ibu. Kalau saudara baca kitab Ayub pasal 1, ya, pasal 1 ayat 6 kurasa itu, Tuhan membentengi, memagari semuanya Bapak Ibu. Mau saudara kemana pergi, ternak saudara, rumah saudara, rumah tangga saudara, semua di cover Tuhan. Tuhan jaga semuanya Bapak Ibu. Karena pelahap, ya, tidak akan bisa melahap segala apa yang saudara miliki. Amin. Enak ya dalam Tuhan. Enak Bapak Ibu. Enak banget kalau dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Enjoy Bapak Ibu, gak usah takut Bapak Ibu. Memang harus terjadi Bapak Ibu. Kitab Ayub, kitab Ayub, Wahyu, ya kan. Kitab Wahyu sama kitab Daniel ini harus terjadi, nggak bisa nggak terjadi, karena apa yang tertulis memang harus terjadi dengan sempurna, seperti Yesus sempurna Bapak Ibu, karyanya sempurna, terlaksana dan dicatat di Alkitab ini. Amin. Begitu juga nanti kedatangannya akan sempurna Bapak Ibu, ya.
nggak akan mungkin nggak sempurna ya, karena dari semula dia adalah Allah yang sempurna. Amin. Jadi kita baca kitab Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti. Saya akan baca balik lagi Ibu. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kita. Kitab ini. Jadi emang udah dituliskan ya, sesungguhnya aku datang segera. Kita nggak tahu kapan dia datang segera. Karena dari perjanjian baru sampai hari ini, Bapak Ibu, udah berapa abad? Ini berapa abad, Bapak Ibu? Ya kan nggak tahu kita kan, pusing kita menghitung-hitungnya itu, Bapak Ibu. Sekarang ya saudara nggak usah pusing-pusing memikirkan kedatangannya, Ibu. Pikirkan aja keselamatan saudara, itu yang penting. Ya kan? Malah tahu saudara die ready ya kan, today ya kan. Jadi yang penting itu nggak usah saudara bingung atau pusing atau khotbahkan yang enggak di YouTube ya kan. Ya khotbahkan aja supaya orang memiliki pengharapan. Ya, karena kehidupan seseorang kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Bayi pun dipanggil juga kan, anak-anak pun dipanggil, remaja pun dipanggil, orang dewasa pun dipanggil, orang tua pun dipanggil, nenek, kakek pun dipanggil, semuanya dipanggil Tuhan. Nggak tahu kapan waktunya. Yang penting kalau saudara seorang penginjil, seorang pendeta, seorang pengajar, seorang apapun, berikan Bapak Ibu pengharapan di YouTube ini, ya, supaya kita berjumpa di surga. Itu yang penting Bapak Ibu. Nggak penting kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Bertobatlah, kedatangannya tahun 2030. Bertobatlah kan Ibu. Apa yang ditobatkan ya kan? Saudara nggak bagi firman Tuhan pengharapan, apa yang ditobatkan ya kan? Jadi apa kata firman Tuhan Bapak Ibu tentang kedatangannya? Mari kita baca Matius 24 sampai 20 Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Saya akan baca Bapak Ibu sekali lagi ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kedatangan Anak Manusia. Inilah Bapak Ibu. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Yesus itu adalah Bapak Ibu luar biasa kemuliaannya ya kan. Bayangkanlah mulai dari timur sampai ke barat. Ini. Timur ke barat memancarkan kemuliaan. Ini kalau saudara ingat pelajaran teologi ya kan. Ini kan ini kan simbol ini kan. Utara ke selatan itu Bapak Ibu. Ya, kalau ada lagu pujiannya supaya saudara paham. Dari utara ke selatan terdengar suara pujian ya. Jadi kalau lagu pujian dari sini ada sejauh timur dari barat kau melemparkan dosa. Inilah namanya manusia Bapak Ibu kita di sini. Jadi segala ada peribahasa, ada maknanya Bapak Ibu ya. Ini namanya ya kita semua manusia. Ya. Sejauh timur dari barat. Ya kan? Tidak pernah sejauh utara dari selatan kau melemparkan, karena dari utara itu selalu datang kebenaran Bapak Ibu ya. Makanya nggak ada lagu seperti itu ya dari sini. Makanya firman Tuhan mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kedatangannya Tuhan itu Bapak Ibu, seluruh manusia akan mendapatkan kemuliaannya Bapak Ibu. Kamu melihat wow.
Karena anak manusia itu bercahaya, sangat bercahaya banget, sampai bayangkanlah kena cahayanya luar biasa sampai Musa berpengalaman dengan Tuhan, ya kan, si Yohanes muridnya yang dikasihnya itu Bapak Ibu, ya kan, baru si Paulus, ya kan, berpengalaman dengan Tuhan, cahayanya sampai, ya kan. Jadi kita pun nanti Bapak Ibu akan mengalami, kalau masih hidup, ya kan, mana tahu saya pun dipanggil Tuhan hari ini atau besok, nggak tahu kan. Orang yang mengalaminya nanti Bapak Ibu pas kedatangannya di awan-awan permai akan merasakan kemuliaannya itu, cahayanya itu Bapak Ibu. Wah, luar biasa, men. Jadi siapa yang berpengalaman di alam mimpi berjumpa dengan anak manusia, dia akan mendapatkan cahaya, kemuliaannya itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Makanya samar-samar. Jadi kalau saudara berjumpa dengan anak manusia itu samar-samar, karena cahayanya sangat gemilang, ya. Tak perlu cahaya lagi seperti ini. Haleluya. Kita baca Ibu Matius 24 ayat 29, ya. Kita lompat, nggak usah kita baca 28-nya, langsung 29, ya. Simpel-simpel aja ya, nggak usah ini. Tapi kalau kuliah penting semuanya, ya kan, penting semua itu. Jadi ini bahasa sehari-hari aja saya sampaikan, Ibu. Kalau bahasa kuliah nanti kan orang bingung, tribulation. Saya ngomong tribulation, orang nanti bingung apa itu tribulation, ya kan. Kita baca Matius 24 ayat 29, ya, Ibu. Tribulation itu bahasa Inggris, Pak Bu, ya. Jadi tapi karena dosen enak bilang tribulation, ya makanya kalau kuliah, kalau buat sketma gitu, ya kan, ya pakai tribulation, ya kan, Inggris ya kan, ini. Segera saya akan baca. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Wow, berarti kalau sudah terjadi siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan menggoncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi belum ada, kalau suara kelaparan, perang itu hal biasa. Gempa itu udah biasa, dari dulu itu sudah terjadi, Bapak Ibu. Apakah sudah ada kedatangan Tuhan? Apakah kita sudah masuk ke akhir zaman? Ya. Tuhan mengatakan ini, Bapak Ibu, segera, sesudah ini loh, Bapak Ibu. Kalau sesudah itu sudah terjadi gitu loh, ya kan. Ini supaya saudara bisa membedakan kalimat, ya. Segera, sesudah. Kalau sesudah, contohnya kalau sudah makan, sudah, berarti sudah makan gitu. Jadi ini harus sudah terjadi dulu baru segera datang gitu loh, maksudnya. Baru segera, nggak lama lagi, ya kan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Jadi matahari belum gelap, Bapak Ibu. Kalau bergantian malam siang itu sudah hal biasa, mulai memang dari dulu sudah ada, ya kan. Nggak usah pusing saudara, ya kan. Tapi yang seperti yang pernah dialami Yesus Kristus, waktu Yesus kan mati kan, terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi, Bapak Ibu, yaitu tadi gelap, Bapak Ibu.
Ya, ini kan belum, nggak ada, hanya semasa waktu Yesus Bapak Ibu mati itu semuanya, wah, tak terkatakan Bapak Ibu, ya kan, tak terkatakan lah, ya kan. Jadi semenjak saya hidup atau semenjak orang lain hidup Bapak Ibu, kan ini adalah buku sejarah. Saudara jangan sampai lupa buka sejarah, buku sejarah kita baca, nggak ada kisah-kisah yang seperti yang pernah terjadi gitu loh, ya kan? Jadi bulan tidak bercahaya lagi Bapak Ibu, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Ya, gimana ya bintang-bintang bisa berjatuhan ya? Ini sebenarnya ini adalah Bapak Ibu peribahasa sebenarnya Bapak Ibu, ya kan? Ya. Ya kalau bintang-bintang berjatuhan, langit-langit udah ini Bapak Ibu, seperti Sodom Gomora Bapak Ibu. Kan Sodom Gomora kan nggak tahu kita apa itu yang jatuh itu dari. Saudara kalau baca bahasa Inggrisnya, bukan dari langit jatuhnya, itu api dari Sodom Gomora itu kan. Sodom Gomora hancurkan, keluar api Bapak Ibu dari langit kan. Kalau saudara baca Inggris itu dari heaven Bapak Ibu, ditulis Bapak Ibu, dari surga itu datang Bapak Ibu, ya kan. Jadi ya Tuhan lah yang tahu. Memang inilah namanya imajinasi Bapak Ibu ya. Kalau dipikir-pikirkan Bapak Ibu, soal Sodom Gomora waktu Tuhan menghanguskannya Bapak Ibu, gampang Bapak Ibu ya. Bayangkanlah bisa api keluar dari heaven Bapak Ibu ya. Bisa keluar Bapak Ibu ya. Gampang banget kalau Tuhan itu menghanguskan bumi ini, gampang ya kan. Seperti kalau saya baca di buku Bapak Ibu, bahwa itu adalah tentang Sodom Gomora, itu katanya bintang-bintang yang berjatuhan atau apa, pokoknya adalah inilah tatar surya yang jatuh, makanya hangus Sodom Gomora ya kan. Banyak prediksi karena namanya imajinasi, semua manusia itu beda-beda Bapak Ibu untuk memikirkan hal yang di luar nalar kita ini ya kan. Kita pun nggak tahu seperti mana tata surya Bapak Ibu, sekalipun ada buku nih, buku pelajaran itu tentang fisika, tata surya, membahas tata surya ya kan. Kita baca memang, kita pelajari, tapi ini imajinasi seseorang itu nggak sampai ke sana karena nggak melihat Bapak. Inilah yang tak terlihat tapi nyata, macam setan-setan ini tak terlihat tapi nyata, memang ada mereka gitu ya. Jadi ya intinya Bapak Ibu ya, penutup lah saya bilang, supaya singkat-singkat aja lah, nggak usah banyak, karena untuk membahas tentang kedatangannya ini Bapak Ibu nggak cukup ya. Waktu kami seminar pun gak cukup berapa jam Bapak Ibu, karena ini panjang ya kan ya. Dan untuk seminar ini pun saya bayar Bapak Ibu, udah dipelajari di kuliah, seminar lagi kan, supaya menambah ilmu Bapak Ibu kan ya. Sekalipun saya udah gak kuliah lagi Bapak Ibu ya, udah tamat lah kan, kalau ada seminar saya ikuti Bapak Ibu, karena saya chattingan sama dosen saya, kalau ada seminar bagi saya Pak, karena bagi saya penting ya, pengalaman seseorang itu penting Bapak Ibu. Jadi saudara jangan sok saya udah pandai, ngapain seminar lagi kan, ngapain butuh pendapat orang ya kan. Jangan seperti itu ya kan.
Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, ya, soal kedatangannya itu tidak ada orang yang tahu, ya kan? Kalau bumi ini, ya, pesan saya tadi, saya ulangi lagi ya, bumi ini adalah milik kita. Karena itu kita meminta. Kalau saudara dipakai Tuhan, menjadi saksinya, menjadi alat Tuhan memberikan pesan, saudara jangan hanya kasih pesan aja Bapak Ibu, tetapi saudara pun bisa meminta kepada Tuhan. Contohnya kalau Tuhan berpesan kepada saudara, mau akhir zaman, mau kiamat, mau segala macam, mau terjadi sesuatu di kota ini, saudara harus minta. Jadi kalau saudara dipakai Tuhan ya untuk menyampaikan pesannya, saudara harus bernego. Contoh yang saya alami ya, yang saya alami itu kampung saya ini Bapak Ibu mau banjir bandang, ya kan? Banjir bandang, hampir mau banjir bandang, ya. Karena dimana kalau saudara dekat dengan Tuhan, dimanapun saudara berada, Tuhan itu akan menjaga saudara. Yesus Kristus itu akan menjaga saudara. Ya, jadi Tin, 2 peperangan. Kenapa 2 peperangan? Aku bilang, ya kan? Roh Kudus berbicara, Tuhan berbicara, Tuhan Yesus Kristus berbicara, ya kan? Tin, 2 peperangan. Kenapa 2 peperangan Tuhan? Hujan Bapak Ibu datang jam 3 sore. Saya lihat hujan ini mencampur dengan angin yang kencang Bapak Ibu dari barat sana ya. Karena mata air dari kami dari barat Bapak Ibu. Mata air. Ya. Jadi masa sih banjir, masa sih longsor di sana gitu. Kayaknya hujan ini kayaknya enggak terlalu besar gitu. Itulah nego ya kan. Janganlah Tuhan banjir kampung kami ini. Itulah nego. Saya bernego 2 peperangan supaya tidak kena banjir kampung kami ini. Ya saya berdoa Ibu, 2 peperangan. Saya tepung tangan. Saya ingat tembok saya dekat sana. Saya tumpang tangan. Jadi kalau ada suara Tuhan itu, pesan Tuhan itu, saudara harus bernego dong. Ya harus bernego. Tapi karena saudara enggak di jalan Tuhan, ya saudara hanya menyampaikan firman Tuhan tapi enggak bernego. Itu paling aneh bagi saya. Ya kan? Kalau saya baca Bapak Ibu di kitab suci Bapak Ibu, ini ya, pertama sekali saya baca kitab suci, saya mengambil sosok Abraham. Kenapa saya ambil sosok Abraham? Karena dia dekat dengan Tuhan, bisa bernego. Saya pun harus bisa seperti dia. Kalau prinsip saya ya kan, karena prinsip orang kan beda-beda membaca Alkitab. Saya mau seperti Abraham yang bisa bernego dekat dengan Tuhan. Saya berusaha Bapak Ibu sampai hari ini, sampai saya dapat berpengalaman dengan Tuhan. Dan saya minta Raja Daud itu pandai, suaranya bagus dia Tuhan. Suara saya nggak bagus kan. Apa yang ada sama saya ingin seperti Raja Daud Bapak Ibu, yang bisa menyembah Tuhan luar biasa, penyembahnya tekan lagu gitu. Saya ambil Bapak Ibu. Yang orang-orang yang membuat saya bermotivasi apa yang saya bilang, sorry dulu ya, ada dukungan loh supaya kita semakin bergairah gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya harus seperti itu Bapak Ibu, saya ambil gitu supaya ada dukungan semangat saya, seperti ini.
Dan kalau saya baca surat Paulus Bapak Ibu, sama kitab Yohanes, sama kitab Daniel, saya di situ terpancing. Kenapa saya bisa berpegang dengan Tuhan Yesus? Dari situ saya terpancing, tertarik, terdorong. Orang ini kok bisa, saya nggak bisa. Sama-sama manusia kan. Yang membedakan adalah mereka itu sudah terdaftar, tertulis bahwa mereka ini seorang nabi dan seorang rasul, seorang murid. Haleluya. Banyak terganggu ya. Jadi saudaraku, supaya saudara bisa mengerti tentang kedatangannya, ya, bisa paham, bacalah banyak Alkitab dan banyaklah ikuti seminar-seminar, ya kan. Tapi kalau saudara ikut seminar, sebenarnya harus kuliah saudara. Kalau nggak kuliah, ikut seminar nanti saudara bingung, karena nanti diajarkan di sana tribulation, pakai bahasa Inggris, ya. Peta-petanya nanti, gambar-gambarnya nanti ditulis tribulation, setengah tribulation, ya kan. Nanti saudara bingung, ya kan. Jadi kalau saudara sudah masuk kuliah, sudah gampang ikut seminar, ya kan, karena saudara sudah paham apa itu tribulation, ya kan. Karena itu bahasa Inggris, ya kan. Ya, kita baca dulu bahasa Inggrisnya ya, supaya saudara jangan bingung. Matius 24 ayat 29 tadi ya. Saudara buka bahasa Inggrisnya Ibu. Matius Saya akan baca bahasa Inggrisnya. Immediately after the tribulation of 2 days shall the sun be darkness, and the moon shall not give her light, and the star shall fall from heaven. Bayangkan Ibu, from heaven di sini. Padahal di sini dibilangnya tadi dari langit ya. Makanya saya katakan itu. Ya. Arti di surga itu semua ada lengkap, senjata ya. From heaven, and the power of the heaven shall be shaken. Jadi kalau saya baca tadi bahasa Indonesianya ya, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi di bahasa Inggrisnya heaven, from heaven, fall from heaven. Jadi akan saya bilang itu, kalau ada kematian itu cepat, jadi kalau Tuhan mau, ya kan. Kalau saudara tidak meminta bumi ini panjang, ya cepat Bapak Ibu, ya cepat. Untuk memusnahkan bumi ini cepat banget Bapak Ibu, nggak butuh waktu 1 hari, tidak benar, tidak perlu, karena jelas sekali Alkitab, ya, berjatuhan dari heaven Bapak Ibu, berarti lengkap dong di heaven, apa-apa aja di sana ada, ya. Mau air seperti Nuh, ya kan, ya kan, gampang saja Bapak Ibu. Makanya saya bilang, kita manusia ini Bapak Ibu, dekatlah dengan Tuhan, supaya kita meminta bumi ini diperpanjang, ya kan. Bukan menolak harus supaya tidak terjadi, bukan, tapi memperpanjang bumi ini Bapak Ibu. Bumi ini enak Bapak Ibu kita nikmati ya. Jangan biarkan iblis mengelola bumi ini. Memang itu harus terjadi. Tetapi tapi kan Injil kan belum sampai di kemana-mana Bapak Ibu. Kasihan mereka kan, ya kan. Padahal firman Tuhan berkata kalau Injil sudah sampai, baru sudah mulai dekat kedatangannya. Jadi saya tinggal di Aceh Tenggara Bapak Ibu. Injil belum sampai. Masih banyak di sana belum mengenal firman Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, ya,
untuk sampai kan jaringan kan untuk diperluas ini kan Bang. Rencananya untuk diperluas supaya sampai pelosok-pelosok dapat, supaya orang bisa nonton di sini semuanya ya kan, supaya Injil sampai ke seluruh bumi ya kan. Jadi makanya sinyal ditambahkan Bapak Ibu ya, makanya sampai dimanapun akan terdeteksi ya. Jadi puji Tuhan lah ya kan, ada baiknya. Tapi inilah tadi iblis kan memakai itu. Kalau ini yang terakhir ya, kalau orang beriman tidak ada lagi di bumi ini, udahlah, akhir zaman sudah mulai. Terangkat kan, kalau tidak ada lagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bumi ini sudah di ambang pintu akhir zaman ya kan? Jadi saudara jangan sampai tertinggal masuk ke zonanya antikris ya. Kalau saya baca Bapak Ibu kitab Wahyu, saya sedih banget ya. Kenapa saya sedih banget? Ya terlalu ngeri Bapak Ibu, terlalu ngeri banget. Orang yang tertinggal nanti Bapak Ibu, orang yang mau bunuh diri tidak bisa lagi bunuh diri ya kan? Ya memang harus mati karena ikut Yesus, memang harus itu, bisa mati Bapak Ibu ya. Untuk mati ngapain pun saudara nggak bisa mati, jadi harus mati di dalam nama Tuhan Kristus, bisa mati Bapak Ibu. Itulah sangat ngerinya kalau saudara tertinggal di masa itu. Jadi harapan saya kepada saudara, jangan sampai saudara tertinggal. Beritakan pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan sampai keturunan saudara. Beritakan siang dan malam saudara, beritakan ada harapan di dalam Tuhan Kristus. Ingat Yesus Kristus, darahnya yang kudus itu menyelamatkan saudara. Tidak ada selain Dia. Itulah yang saudara sampaikan ya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu ya, karena untuk membahas kitab Wahyu itu saya nggak sanggup Bapak Ibu, betul-betul memang nggak sanggup, karena terlalu ya, benar-benar terlalu nggak terkatakan lah Bapak Ibu ya. Sedih banget, sedih banget. Inilah kita ini harus kita mendoakan mereka Ibu. Kita sabar, kita harus berdoa peperangan supaya orang-orang Bapak Ibu sadar dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, kembali ke jalan yang benar. Karena kan banyak orang sekarang Bapak Ibu belajar hipnotis Bapak Ibu ya kan. Kalau saudara kena hipnotis Bapak Ibu, saudara nggak ingat siapa yang saudara sembah, saudara nurut aja ya kan. Jadi jangan biarkan saudara bisa dihipnotis. Makanya milikilah iman di dalam Tuhan Kristus supaya saudara bebas dari hipnotis Bapak Ibu. Saudara lihat di YouTube Bapak Ibu, lihatlah di YouTube, ada seorang ustadz saya lihat Bapak Ibu ya, ada beberapa jemaatnya ini dihipnotis Bapak Ibu, sampai gak sadar apa yang dilakukan oleh ustadznya ini, dihipnotis Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai saudara terperangkap. Kejarlah kebenaran itu supaya saudara di cover ya. Sampai di sini Tuhan Yesus berkata.